Saudara-saudara semua, selamat pagi. Kita pagi ini membahas dua raja-raja pasal 2. Kemarin membahas tentang Raja Hizkia. Kemarin Pastor Joa berkata, jangan kita di dalam kasih karunia kita jatuh. Hari ini kita membahas Raja Yosia. Kita memberi tema dari rendah diri keluar dari kutuk, merendahkan diri. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Usia 8 tahun menjadi raja. Boleh katakan SD 2 ya. SD kelas 2. Kenapa masih kecil ini menjadi raja? Dan karena orang tuanya meninggal dan pas dia berusia 2 tahun ya, dan bapaknya melahirkan dia. Jadi bapaknya boleh dikatakan waktu SMP kelas 2 jadi melahirkan dia. Jadi seorang bapak masih kecil jadi belum bisa merawat anaknya, dan di saat itu bapaknya meninggal, dan pas dia waktu itu berusia 8 tahun bapaknya meninggal dan dia diangkat menjadi raja. Ayahnya dibunuh oleh hamba-hambanya, membunuh ayahnya karena bapaknya dan juga kakeknya Manasya juga tidak baik. Raja Manasya melakukan kejahatan lebih jahat daripada negara-negara yang lain. Maka murkanya Tuhan terhadap Yahuda tidak terpadamkan. Jadi Yosia itu di dalam situasi kutuk, dia tumbuh besar. Ini yang Tuhan berikan tentang keadaan situasinya saat itu. Tapi di sini sangat istimewa menyebutkan ibunya. Jadi di sini firman ini dikatakan bapaknya tidak baik, sangatlah tidak baik. Dan bapaknya melakukan kejahatan dan kakeknya juga melakukan kejahatan. Tapi garis dari ibunya masih ada. Jadi ibu sangatlah penting. Jadi Yosia bisa keluar dari semua. Dia bisa membawa keluar kesulitan keluarganya, kerajaannya. Di saat Yerobeam itu di Bethlehem itu membuat kerbau sapi emas tuangan, dan Tuhan berkata pada saat itu ada seseorang akan keluar, akan memusnahkan semua ini, yaitu adalah Yosia. Jadi kejadian ini, nubuat ini 300 tahun kemudian baru datang. Tapi orang ini datang, tapi keadaan saat itulah sangatlah tidak baik. Jadi seorang ibu sangatlah penting. Ibu sangat penting dan istri juga sangat penting. Ya, saya di sini katakan adalah istri dari Raja Amon. Dia melihatlah suami melakukan dengan tidak baik, melakukan banyak kejahatan. Dan juga mertua kamu melakukan banyak kejahatan, dan bagaimana? Jangan putus asa.
Suami jahat itu urusan suami. Kita tetap mengikuti Tuhan, kita membimbing anak kita dengan baik. Ibu dan anak ini bisa melakukan berjalan ke jalan yang baik. Dan ayat kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yaitu Bapak Daud ya, bapak leluhurnya itu tidak tahu sudah berapa keturunan, jadi dia kemungkinan tidak tahu bagaimana mengikutinya. Dia melihat bapak dan kakeknya melakukan banyak kejahatan dan kitab Taurat juga tidak diketemukan, tidak tahu. Dan kita lihat di dalam ayat yang bawah ini, sesudah Yosia menjadi raja 18 tahun, dia baru menemukan itu kitab suci, kitab Taurat ya. Dan kita baru tahu kalau Tuhan menghakimi. Jadi pas usia 26 tahun baru tahu. Karena ini juga mengandalkan ibunya. Jadi di pasal ayat pertama itu, yang paling pertama itu sangatlah penting. Kita banyak kesulitan, dalam keluarga kita ada juga kesulitan. Tapi kita bersedia mengikuti Tuhan. Kita bersedia mengikuti hukum Tauratnya Tuhan dan berjalan. Jadi permulaan kemungkinan tidaklah paham. Dia di sini seperti ini, dia menjadi raja 18 tahun dan juga berusia 26 tahun dan baru memahami dan melihat. Dan Tuhan akan terus membimbing. Ya, apa yang ibu berikan pada kita, kita terus berjalan ke depan dan Tuhan terus membimbing. Di pasal ini dicatat satu hal, ayat ketiga, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Ajaria bin Mesulam, panitia itu ke rumah Tuhan. Berkata padanya, pergilah kepada imam besar Hilkia. Itu pas dia berusia 26 tahun. Yosia mesti pergi ya, dan dia mencari imam besar Hilkia. Di sini dicatat. Jadi kita mesti memahami menjadi seorang raja sangatlah sibuk, dan kita setiap orang juga sibuk. Menjadi raja sangatlah sibuk. Sudah menjadi raja 18 tahun, kemudian di sini baru dicatat. Dan dia sibuk selama 18 tahun dan Tuhan mencatat satu hal. Dan maka di sini dicatat. Jadi kita melakukan segala hal sangat penting. Kita boleh sibuk, tapi kita mesti dikenang. Jadi Raja Yosia menjadi raja 18 tahun dan ini dicatat. Ya, ini permasalahan ini dia ingin memperbaiki bait suci. Dan di saat ini dia melakukan, dan Tuhan tahu. Jika kita tertuju pada Tuhan, Tuhan mengenang kita. Dan sini juga dicatat. Dan di sini dia pergi mencari imam besar dan memperbaiki bait suci.
Ya ini Imam besar Hilkiah memberikan satu buku seperti ini. Safan. Di sini sangat dicatat namanya Safan dan beberapa anaknya juga baik. Yang satu menjaga Yeremia, yaitu juga satu Raja Yoyakim itu yang membakar surat kitab Yeremia. Kita melihat satu kelompok, yaitu imam itu kelompok Hilkiah dan juga Safan. Dan Yosafan juga Yosea itu satu kelompok besar ini membawa kelompok ini untuk membangkitkan. Sebenarnya dia cuma hanya ayah dan ibu dan anak. Sampai di sini atau satu kelompok yang sangat kudus, jadi bisa melakukan hal yang sangat lebih besar lagi. Bisa dia memperbaiki rumah Tuhan dan ibunya terus membimbingnya dan dia sangat mengejar mengikuti Tuhan. Jadi maka Tuhan membimbingnya lebih lagi. Dari sini membimbing, jadi imam menemukan kitab Taurat dan diberikan kepada Safan, dan Safan memberikan kepada raja. Jadi Yosia mengasihi Tuhan dan juga mengikuti mendapatkan kitab Taurat. Dan kitab Taurat itu dibacakan, maka dia memahami kalau kerajaan itu menyatakan kutuk. Jadi Tuhan ingin menghakimi kerajaannya. Karena akhirnya Safan itu mengkoyakkan pakaiannya dan sangat tergoncang. Dan dia mengutus orang untuk mencari imam. Dan di sini Nabiya datang dan memberitahukan kalau kamu membaca ini ada benar, karena Tuhan akan menghakimi. Jadi keadaan ini tidak akan berubah. Kalau kamu itu adalah beda. Ayat 19. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, maka mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Dan kita terlalu sibuk dan hati kita tertuju pada Tuhan dan ingin memperbaiki rumah Tuhan, dan Tuhan mengenang dan akhirnya menemukan hukum Taurat dan juga bertanya kepada Nabiya, dan Tuhan berkata padanya, karena hatimu taat, karena hatimu lemah lembut dan juga merendahkan diri, dan Tuhan berkata, saya akan memberikan damai kepadamu. Jadi sini dikatakan kita terus mencari Tuhan, ingin
bait suci lebih baik lagi dan ingin gereja lebih baik lagi. Di sini Tuhan mengenangnya dan Tuhan membimbing. Jadi Tuhan membimbing kita, kita mesti lemah lembut dan juga mendekatkan diri dan Tuhan memberkati. Jadi dalam keadaan sekeliling kita tidak baik, jadi sini keadaan sekeliling kita dan Tuhan juga menjadi musuh kita, dan ayah dibunuh dan juga kakek dibawa ke tempat pembuangan. Jadi untuk menjadi raja ini bagaimana kita menjadi raja. Jadi kita mencari Tuhan, tapi di dalam Tuhan ada kedamaian. Di saat dia datang mencari Tuhan, kedamaian ini ada datang. Saya di sini membaca kita mesti mengambil waktu yang tepat untuk tetap mengandalkan Tuhan. Di sini katakan tuh dalam kelompok ini ada Safan, ada imam. Imam adalah Hilkia. Ya kita berkata mungkin ini sangat ada kebetulan. Jadi sini imam besar ini Hilkia ini di Babel ya dibunuh ya. Jadi Babel datang dan juga menyerang kerajaan ini, dan itu firman yang akan datang itu Hilkia dibunuh. Jadi jangan kita berpikir kita menjadi imam besar dan sangat baik. Jika kerajaan itu tidak damai, maka kamu ada permasalahan itu, maka kamu akan dibunuh. Jangan kita berpikir menjadi raja sangatlah baik. Jadi bisa jadi raja Amon, menjadi raja Manasya itu sudah sangatlah menerima bencana. Jadi waktu itu bagaimana yaitu ada raja Yosia, ada imam besar ini Hilkia, dan juga ada Safan. Jadi boleh membentuk satu kelompok dipakai oleh Tuhan. Dia bisa membimbing satu kerajaan keluar dari kesulitan. Jadi saya pergi ya meninggalkan kerajaan itu, masih tetap ada permasalahan. Jadi kamu tidak usah khawatir karena ini adalah generasi yang akan datang. Jadi generasi ini jika dia bangkit dan bangun dengan melakukan pekerjaan yang kudus ya, maka damai juga ada. Jadi setiap orang mesti bertanggung jawab kepada masa yang ada sekarang ini. Kita mesti tertuju pada Tuhan dan mengikuti pada Tuhan. Dan kita mesti lemah lembut dan juga mesti merendahkan diri. Di saat Tuhan melalui firman dan juga nabi memberitahukan kita, hati kita mesti lemah lembut. Jika kita lemah lembut, damai ini akan terus bertambah di dalam diri kita. Jadi kita melihat keadaan sekeliling kita, kita sangat khawatir. Di situ waktu dalam keadaan wabah penyakit dan juga keadaan iklim, hati kita tidaklah tentram. Jadi sangat sulit, ini waktu yang sangat baik.
Jadi kita tiap hari mesti melihat apakah ada berita yang tidak baik. Sepertinya berita hari ini adalah sangat baik dan berita yang minggu depan itu juga akan lebih tidak baik lagi. Jadi merasa setiap pemerintah tuh nggak tahu bagaimana melakukannya. Seperti dalam keadaan wabah penyakit sekarang ini, jadi kita sudah merasa tuh banyak negara-negara lain yang dalam keadaannya tidak baik. Sebenarnya dalam banyak negara melakukan banyak penanggalan tentang wabah penyakit ini, ya semua hampir sama. Jadi di sini pagi ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, walaupun keadaan sekeliling kita situasinya tidak baik, tapi dalam internasional ada negara yang kuat di sekitar kita. Dia ingin menyerang kita, tapi Tuhan juga mengutuk kita. Tapi kita mesti memahami satu hal yang penting. Tuhan berkata mengutuk kita sebenarnya ingin memperbaiki kita. Di saat Tuhan ingin menghakimi kita, dia tidak akan berkata banyak hal. Dia turun tangan pasti akan memusnahkan kamu. Jadi jangan merasa tuh kutuknya Tuhan akan terjadi. Dia tidak ingin menghukum kamu, maka berkata dia akan menghakimi kamu. Jadi kita mesti ada aktivitas dengan Tuhan. Jadi kita beberapa orang tuh bisa membimbing keadaan ini. Kita bisa melihat satu hal yang baik. Memohon Tuhan membantu kita, kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami mau merendahkan diri.
Tuhan ini adalah doa kami. Tuhan, Tuhan kemudian sampai di seluruh bumi berkuasa dan juga berkuasa di Hong Kong. Kemudian itu sampai di tengah-tengah kami berkuasa, Tuhan kami mengundang Engkau Tuhan yang baik, Tuhan atau Tuhan yang memuliakan. Kami terima kasih Tuhan karena ada-Mu Tuhan akan lebih baik lagi karena ada Tuhan. Kebaikan kita terselamatkan, keluarga kami terselamatkan karena ada Tuhan. Hong Kong terselamatkan karena ada Tuhan, seluruh bumi terselamatkan. Tuhan kami memuji-Mu, Tuhan kami berterima kasih. Terima kasih bersama dengan kami. Tuhan kami memuji-Mu. Seperti Yosia itu kelompok yang baik. Walaupun Yosia dan dia berkata Imam besar Hilkiah dan Safan ada satu kelompok yang besar dan membimbing kerajaannya dibangkitkan. Mari kita berterima kasih. Kita ada satu kelompok, yaitu kelompok yang itu mengabarkan Injil dan juga staf ke gereja, dan juga ada Pastor Joshua dan istrinya Simo. Dan juga kita ada juga ketua sel, itu kelompok kita. Dan juga ada kelompok ketua sel wanita. Dan kita beri terima kasih, mengucap syukur kepada kelompok, banyak kelompok-kelompok yang di dalam kita. Tuhan, saya berterima kasih karena di dalam gereja ini kami banyak suatu kelompok-kelompok pemimpin yang membimbing kami, yang baik dari kelompok wanita, pemuda. Tuhan kami terima kasih memuji-Mu. Kamu mengundang kami sampai di gereja dan kamu membimbing kami di dalam suatu kelompok sel dan satu kelompok memberitahukan kepada kita, dan kita juga dinaungi, diberkati dan juga dilayani. Dan kita melayani banyak kelompok-kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang mengabarkan Injil dan juga banyak dalam pelayanan ini. Kami juga Tuhan di dalam satu kelompok ini kami tangan bergandengan tangan untuk melakukan, dan juga di seluruh Hong Kong melakukan penginjilan, dan juga Hong Kong dan seluruh dunia akan memberikan pohon kehidupan. Terima kasih. Mereka ada orang, jika kamu belum masuk satu kelompok, belum masuk ada anggota sel, ya masuk sel grup, dan saya mengundang kalian dan memberkatimu. Di dalam kehidupanmu belum ada masuk kelompok sel dilayani, apakah semua sudah masuk dalam kelompok sel? Terima kasih Tuhan, sudah. Saya mau bertanya, di dalam gereja tuh saya berkata tuh terhubung dengan Tuhan dan manusia. Apakah kamu merasa terhadap orang dan juga di gereja ya, kamu merasa kesendirian, tidak ada terhubung? Adakah orang seperti ini? Saya memohon kalian bangun berdiri. Apakah kalian merasa di tempat kamu bekerja dan juga kamu dimanapun juga kamu merasa membutuh bantuan? Ya, terima kasih. Kalian sudah dalam hubungan, kalian itu masuk dalam hubungan pohon kehidupan. Jadi masuk pohon kehidupan, kelompok pohon kehidupan. Seperti hari ini kita juga membicara 18 tahun kemudian Raja Yosia ya, dia memperbaiki rumah Tuhan.
Dan dengan memperbaiki rumah Tuhan, menemukan kitab Taurat, sampai seluruhnya itu sangatlah berbeda, ada pembaruan. Jadi kita di sini juga bisa renungan pagi, kita bisa membaca firman Tuhan. Jadi negara kita bisa ada perubahan. Jadi mari kita pegang Alkitab kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih karena ada firman Tuhan. Kami sini banyak orang mengharapkan firman Tuhan datang di bait suci, menemukan kitab Taurat, datang ke dalam rumah Tuhan, ada firman Tuhan menjadi firman dan dari Tuhan. Kami berterima kasih. Kami terus di setiap hari juga terus menyalakan lampu. 20 tahun yang lalu kami mulai sampai hari ini tidak pernah berhenti, tidak ada kecewa. Kitab Taurat itu tidak akan mengecewakan. Kami memberikan kitab suci membimbing gereja ini. Tuhan, kami berterima kasih, memohon Tuhan kami terus mengharap firman Tuhan. Dan kita berdoa untuk hati kita. Jika kalian sudah ada kitab Taurat, apakah hatimu lemah lembut dan berbalik? Hatimu lemah lembut berbalik. Jika melihat kitab Taurat, mereka tahu kita di dalam kutuk. Jika melihat kitab Taurat, kita adalah orang berdosa. Kita orang berdosa. Mari sekarang kita jamah hati kita. Apakah kita ada di dalam kita hati yang tahu dosa kita? Kita mereka ada sekeliling kita, hati kita memahami ini adalah dosa manusia. Karena kasih karunia Tuhan, kita boleh melihat firman Tuhan, kitab Taurat Tuhan. Kita tahu kita ada orang berdosa. Sampai Raja Hizkia, sampai di Raja Yosia. Raja Yosia melihat hukum Taurat dan mengoyakkan pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada imamnya, pergilah dan minta petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh orang Yudea. Tuhan, kami tahu kami sudah mengkhianati Tuhan dan kemudian moyang kami membuat Tuhan murka. Mereka di saat ini kita memegang Alkitab kita tunduk ya di hadapan Tuhan. Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya, tapi kita di sini berlutut di hadapan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita di sini berbalik kepada Tuhan. Kita kepada Tuhan bertobat. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, keturunan kita, dan juga untuk rakyat yang ada di sini. Kita memohon kepada Tuhan pengampunan. Kita memohon Tuhan mengampuni. Kita tahu dosa kita. Hati kita sekali lagi di hadapan Tuhan lemah lembut. Tuhan, kami mewakili saya sendiri, saya, generasi kita yang terdahulu, generasi kita yang terdahulu lagi, dan juga keturunan-keturunan kita. Tuhan, kami meninggalkan firman Tuhan. Kita orang yang membuat Tuhan murka. Sekelompok orang yang membuat Tuhan yang murka.
Sekarang juga kitab Taurat, firman Tuhan juga hilang. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sekali lagi di hadapan kami terbuka, dan kami tahu Tuhan, Engkau dan juga terus memberikan kasih karunia-Mu kepada Yehuda, dan juga sama Tuhan juga Engkau memberikan kasih karunia kepada kami. Saudara-saudara semua, kita membuka mulut kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga pada keturunan kita juga. Nenek moyang kita sudah meninggalkan Tuhan, dan kita berdoa untuk Tuhan dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan juga yang di Hong Kong saat ini, apa yang kita lakukan tidak membuat Tuhan murka, dan juga kepada keturunanmu, dan juga melakukan banyak menyembah berharap, meramar dan pergi meramar nasib ya, menitara. Dan ini ada tentang kita tahu kita telah membuat Tuhan murka, dan juga terhadap diri kita sendiri dan kepada orang yang kita kenal. Dan kita di hadapan Tuhan kita mengakui dosa kita dan kita berdoa, Tuhan, saya mewakili keluarga saya, baik dari keluarga suami dan keluarga saya sendiri. Ampuni saya Tuhan yang telah banyak melakukan dosa, yang pergi untuk menyembah berhala dan juga melamar nasib dan melamar melalui semua bintang, dan juga banyak yang dosa yang saya lakukan membuat hatimu sakit dan hatimu yang tidak baik. Dan saya juga berdoa untuk kita ya, berdoa yang tempat kamu tinggal, baik dari MTR, ren merah, ren biru, di manapun juga, dan di 18 distrik dimanapun kamu tinggal. Dan saya mengundang yang tinggal di bagian Hong Kong, Israel itu, kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, saya mewakili daerah saya tinggal, yaitu Cinggi. Ampuni saya dan juga semua penduduk yang ada di tempat Cinggi yang menyembah berhala, menyembah patung dan batu-batu besar dan pohon-pohon besar, yang menganggap dia adalah Tuhan yang bisa memberikan keselamatan, kedamaian. Tuhan, ampuni mereka, di saat Raja mengutus orang pergi bertanya kepada Nabi ya, dan Nabi Yahuda berkata dan memberitahukan, kan kita juga mesti introspeksi diri. Yosua, perempuan itu menjawab mereka, begini ya firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, begini ya firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya. Yakni segala perkataan kita yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Dan hatinya mengenal, oleh karena engkau
ayat 19, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau mendekatkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau menyiapkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, dan aku pun telah mendengarnya, demikian firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau pada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kubur dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jauh ini pada raja. Hati kita mesti tunduk, lemah lembut, merendahkan, artinya merendahkan diri. Hati kita di hadapan Tuhan lemah lembut, merendahkan diri. Mereka mari bersama mengikuti saya berdoa. Tuhan yang saya kasihi, terima kasih memberikan kami kasih karunia, boleh setiap pagi meneliti firman Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan di hadapan kami terbuka. Engkau menuntun kami setiap dalam ini firman-Mu digenapi. Tapi kami di hadapan hari ini di hadapan merendahkan diri, hati lemah lembut. Kami mau memuji Tuhan, kami mau kudus. Kami di hadapan Tuhan merendahkan diri, berdoa, memohon Tuhan tuntun kami, ledakan semua bencana, ledakan semua kutuk. Tuhan, Engkau bantu kami terus mengikutimu dengan hati yang rendah diri, mengikuti Tuhan dengan rendah di hati yang rendah, lemah lembut menjawab Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Tuhan memberikan kasih karunia, ampuni kami, damai berikan pada bumi ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang memberi damai. Memohon Tuhan berikan damai pada bumi ini. Memohon Tuhan berikan damai kepada orang di bumi ini. Tuhan, kami bersedia merendahkan diri di hadapan-Mu. Memohon Engkau mendengar doa kami, bantu kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Kita bersama angkat tangan kita, kita berdoa untuk negara kita. Tuhan memberikan peta kita ya, mulai dari hati kita. Jadi setiap dari hati kita terhubung dengan Tuhan, membawa satu perubahan, membawa satu kesembuhan. Tuhan, saya datang di hadapan-Mu berdoa. Tuhan, kami tahu Bapa kami di negara kita, bagaimanapun juga Tuhan selalu dalam jatuh di dalam kutuk, selalu dalam jatuh untuk membuat kami sampai itu menerima. Kami memilih untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Ini ada kehendak hati-Mu. Tuhan, setiap orang menerima dan juga merendahkan diri dan memuji-Mu di hadapan-Mu, direndahkan diri, mengkoyakkan pakaian-Mu dan memohon padamu, Engkau akan mengampuninya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami
mewakili gereja kami dan seluruh dunia ini dan juga negara lain berdoa hadapanmu. Tuhan, Engkau mendengar. Tuhan, kami memujimu, Tuhan kami berterima kasih. Haleluya. Saudara-saudara semua, kita tahu bait suci ada sangat baik dan juga memperbaiki bait suci juga sangat penting. Memperbaiki bait suci saja. Tuhan melihat, memperhatikan. Maka sini juga, mari kita juga berdoa untuk memperbaikan gereja Furi, ya. Pembangunan perbaikan gereja itu masih terus dan tidak berhenti. Dan juga tentang kaca yang di atas itu bocor, ya, kita memperbaiki dan juga banyak. Dan di Pastor Ruby dan Samuel dan juga staf gereja yang lain juga, kita datang di hadapan Tuhan berdoa untuk mereka. Tuhan berikan kekuatan pada mereka, bantu mereka. Tuhan bimbing. Kami membutuhkan semua hikmah dan kekuatan darimu. Bantu kelompok yang memperbaiki rumah Tuhan. Tuhan, hadimu dan ada di sini. Kami bagi gereja berdoa dan banyak staf-staf yang lain. Tuhan, kami membutuhkanmu. Banyak satu bukan pekerjaan kami, tapi ini pekerjaanmu. Tapi kami doa mewakili gereja, datang di hadapan berdoa. Tuhan, bantu kami. Kisah kami memperbaiki baitmu. Saudara, memberikan kami kekuatan. Bila ada sukacita dan damai, kami berkati setiap orang, setiap pekerja ini semua baik. Tuhan, kami memujimu, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus, memberkatimu. Dalam firman Tuhanmu mendapatkan terang. Dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Ada firman Tuhan, semua kutuk dihilangkan, mendapatkan damai yang tentram. Dan apa yang kamu lakukan adalah damai. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu. Amin. Kita berterima memuji Tuhan kita. Kita ketemu lagi besok renungan pagi.